Selamat sore buat teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya David Kevin Barus, salah satu asisten praktikum pada Control Process Manufacturing dengan percobaan kelima dengan judul aplikasi PLC pada Plant Belquist menggunakan FSM. Nah, jadi sebelumnya kalian sudah mempelajari dasar-dasar untuk pemrograman PLC dengan menggunakan bahasa pemrograman ladder diagram. Jadi akan saya ulas lagi. PLC itu atau bisa disebut dengan program logic control itu adalah salah satu controller yang sering digunakan pada industri dikarenakan kemampuannya dalam mengeksekusi aktuator yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dan membutuhkan proses yang kuat juga. Jadi PLC ini bisa menggunakan pemrograman logic, bisa menggunakan sequence, counting, dan lain-lainnya. Nah, juga di percobaan keempat kan sudah mempelajari dasar-dasar dari FSM itu sendiri. Jadi akan saya juga ulangi lagi, FSM itu ada salah satu metode untuk memodalkan sistem ke fungsi matematika, terutama dalam diagram state yang akan kita gunakan nanti. Nah, jadi untuk rumus dari transisi itu, di mana kita sebutkan T itu adalah state asal dikalikan dengan aksi yang akan dilakukan, dan untuk persamaan state-nya sendiri itu adalah S sama dengan state sendiri atau state yang akan ditinjau ditambahkan dengan transisi masukannya. Nah, setelah ditambah akan dikalikan dengan transisi keluarnya, di mana transisi keluar ini akan diinverskan. Nah, jadi untuk sebelum mengeksekusi atau membuat pemrograman dari Plant Belquist ini, hal yang harus kalian lakukan adalah membuat tabel kemungkinan state pertama dalam Plant Belquist. Jadi di sini untuk tabel state-nya di sini ada 7 state ya, dari S0 sampai S6. Dengan 5 indikator, yaitu lampu 1, lampu 2, lampu 3, buzzer, dan timer. Jadi seperti kita lihat di state 0 ini, di mana keadaan awal atau di mana Plant Belquist ini belum berjalan sama sekali. Jadi dari lampu 1 sampai timer ini mereka belum berjalan. Lalu kemudian untuk state 1 itu ketika suatu keadaan di mana aksi yang kita lakukan itulah menekan push button pertama, misalnya kita asumsikan push button pertama, maka aksi yang akan terjadi itu adalah lampu 1 akan hidup dan buzzer dan timer itu juga akan hidup juga, dan seterusnya untuk sampai state ke-6. Nah, setelah kita menggunakan tabel kemungkinan state ini, maka kita bisa memodelkannya ke diagram state Belquist. Jadi di sini adalah diagram state-nya, di mana ada T0, T1 sampai T12 ya. Baru ada 7 state dari S0 sampai S6. Jadi berdasarkan persamaan FSM ini kita ambilkan transisi ke 0, di mana pada rumus transisi itu kan state asalnya dikalikan dengan aksinya. Dikarenakan PLN ini tidak memiliki state asal, maka kita asumsikan tidak ada, dan aksi yang akan dilakukan itu adalah menekan push button start. Jadi dia akan menuju ke S0 ketika push button start ini akan ditekan. Juga untuk contoh transisi 1 ya, transisi 1 itu state asalnya itu berasal dari S0. Sedangkan untuk aksi yang dilakukan agar mencapai S1 itu menekan push button pertama. Nah, sedangkan untuk persamaan state-nya S1, jadi kita bisa lihat S1 itu adalah state-nya itu sendiri atau S1 ditambah transisi masukannya. Jadi S1 ini hanya memiliki satu transisi masukan, yaitu T1 sendiri, dikalikan dengan transisi keluarannya. Jadi transisi keluaran itu adalah T2 juga dan T3. Begitu juga untuk state yang ke-6. State ke-6 yaitu state asalnya itu sendiri atau state 6 ditambahkan dengan transisi masukannya itu T10. Dikalikan dengan transisi keluarannya yaitu adalah T12. Nah, dikarenakan percobaan kita menggunakan sistem online, maka teman-teman hanya membutuhkan software yang dengan nama CX Programmer, di mana software ini akan membuat bahasa pemrograman ladder diagram dan akan mengeksekusinya. Jadi teman-teman juga akan dikasihkan dengan modul, di mana modul ini sudah menyediakan pemrograman dari Belquist tersebut. Ada di sini bisa kita lihat dari transisinya, state, serta keluarannya juga dari lampu 1, lampu 2, lampu 3, buzzer, dan timernya. Dan setelah itu kalian buatlah programnya sesuai dengan modul yang sudah disediakan. Jadi seperti di sini, teman-teman
setelah membuat pemrograman di CS Programmer, teman-teman bisa menjalankannya. Nah, jadi kita double klik PB Start-nya, kita kasih nilai 1. Nah, di sini artinya sistemnya sudah mulai berjalan. Jadi teman-teman bisa menekan PB1-nya atau PB2, bisa juga PB3. Misalkan kita tekan PB1, kita kasih nilai 1. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk lampu 1 ini sudah menyala. Begitu juga dengan buzzer dan timernya. Jadi teman-teman di sini harus men-screenshot aksi-aksi yang sudah terjadi ketika menekan PB1 sampai PB3, baik dari lampu 1 sampai ke timernya. Kalian screenshot dan kalian cantumkan ke laporan kalian. Begitu juga ketika kalian menekan PB2, juga PB3. Nah, untuk PB restart ini untuk mengulangi atau mematikan plan Balqusnya. Jadi dimulai dari awal. Oke. Begitu juga untuk timer satunya, dan ini adalah persamaan transisinya, ini persamaan state-nya dari S0 sampai S6. Jadi untuk selebihnya mungkin bisa kami jelaskan di praktikum yang akan mendatang. Jadi sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam ilmu atau kesalahan dalam kata. Saya minta maaf. Terima kasih sudah memperhatikan dan selamat sore buat kita semua.